Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita wajib menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini kita masih diberikan banyak nikmat. Di antara mungkin nikmat-nikmat yang mungkin bisa kita sebutkan adalah perjumpaan kita di ruang virtual ini. Meskipun kita dibatasi oleh ruang, insyaallah kita akan mendapatkan berkah dan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita masih dihadirkan pada kesempatan bulan suci Ramadan ini. Bulan yang mungkin adalah bulan-bulan termulia di antara bulan-bulan yang ada yang kita kenal di dalam, baik di dalam bulan Masehi maupun dalam bulan Hijriah. Tak lupa pula kita haturkan taslim dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalah yang beliau emban sehingga tibalah risalah sebagaimana yang kita nikmati sekarang ini berupa puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah muslim dan muslimah yang berbahagia, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mencoba sedikit membahas masalah bulan suci Ramadan ini, dan mungkin masalah bulan suci Ramadan ini terkait hal-hal yang ada di dalam bulan suci Ramadan, misalnya puasa, mungkin sama kita sudah dengar. Jadi bisa jadi apa yang kita bahas sekarang ini merupakan pengulangan-pengulangan saja. Tetapi tidak ada salahnya mungkin ini sekedar saling mengingatkan sesama kita apa yang sesungguhnya terkait dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi kita mencoba melihat kesimpulan-kesimpulan atau istimbat yang kita ambil dari yang ada terdapat pada dua kitab, jadi yang terkait dengan Syam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitab Syekh Ali Hasan Abdul Hamid dan Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Ada beberapa hal mungkin yang mesti kita segarkan. Yang pertama itu, ini sering menjadi pertanyaan kita mungkin, atau pertanyaan kalangan kita secara muslim dan muslimah, atau mungkin di luar agama Islam itu sendiri, yang mempertanyakan kenapa sih bulan Ramadan itu dipilih sebagai bulan puasanya kaum muslimin dan muslimat, atau kaum yang orang-orang yang beriman sesuai dengan ayat Al-Quran itu. Nah, ada beberapa hal saudaranya, di antaranya itu adalah ini merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, surah Al-Baqarah ayat 185, yang di dalamnya disebutkan di situ bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ini ayat-ayat mungkin yang sama kita ketahui bahwa, dan kita maklumi bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Ini syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, ini mungkin salah satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Tetapi di dalam banyak riwayat, salah satunya disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah, di situ disebutkan bahwa Injil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Isa alaihissalam itu pada tanggal 18 Ramadan. Nah, di beberapa hadis yang kemudian disimpulkan di dalam kitab Shaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, misalnya kitab Taurat, Zabur, Mazmur, dan kitab-kitab lainnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya diturunkan pada bulan suci Ramadan. Ada yang diturunkan tanggal 1, ada yang diturunkan tanggal 13, ada yang diturunkan tanggal 16, sementara yang diyakini sebagian muslim bahwa Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Dengan demikian bisa kita berkesimpulan bahwa bukan saja hanya kitab suci Al-Quran bagi umat Islam yang diturunkan di bulan suci Ramadan itu, tetapi juga kitab-kitab suci umat-umat lainnya yang kita sebut sebagai Ahlul Kitab, itu di dalam lanjutan surah Al-Baqarah itu sendiri, itu juga diturunkan pada bulan suci Ramadan. Nah, menurut kalangan ulama, hal inilah yang menyebabkan
Sehingga kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan suci Ramadan itu untuk mewajibkan kaum muslimin dan muslimat seperti yang kita rasakan sekarang ini untuk berpuasa 1 bulan penuh. Nah, mungkin timbul pertanyaan, apakah puasa seperti yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sebagai satu kegiatan ibadah itu tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya? Tentu kita menjawab tidak. Alasan kita itu tetap bersandar kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah itu, misalnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Indikasinya bahwa ayat ini menyebutkan bahwa kewajiban kita berpuasa itu adalah kewajiban yang diberikan oleh Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelumnya. Jadi misalnya kita melihat umat sebelum kita, ada umat Nasrani misalnya dan umat-umat Yahudi, mereka semua mengadakan puasa sebagai ritual keibadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bahkan lebih parah, misalnya puasa yang mereka lakukan. Misalnya kaum Kristen Ortodoks itu mempunyai puasa yang 2 kali 40 hari, yaitu saat hari besar mereka dan saat menjelang Natal. Mereka wajib berpuasa selama 40 hari masing-masing. Dibanding kita yang 1 bulan itu, bulan Qamariah itu hanya berpuasa selama 30 hari atau 29 hari. Dan tata cara berpuasa mereka pun berbeda dengan apa yang kita lakukan sekarang. Ini sama dengan puasa-puasa kaum jahiliyah, misalnya sebelum Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Rasulullah SAW itu diutus, sudah ada puasa, misalnya puasa 10 Muharram. Tetapi puasa-puasa ini puasa mereka itu berbeda dengan puasa yang kita lakukan. Misalnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, itu bahwa sebelum ada kewajiban puasa di bulan suci Ramadan ini, Allah mewajibkan kita berpuasa di 10 Muharram. Nah, tata caranya mungkin berbeda. Sebagaimana beberapa riwayat itu mengungkapkan bahwa puasa yang dilakukan pada zaman jahiliyah itu adalah puasa yang hanya memberikan kesempatan waktu berbuka puasa itu pada saat masuk maghrib sampai dengan salat isya. Bahkan dari satu riwayat yang lain, ketika kita sudah berbuka puasa misalnya di waktu maghrib itu, kemudian kita tertidur, maka begitu kita bangun jam berapapun, maka kita harus meneruskan puasa sampai malam berikutnya. Ini yang berbeda. Maka Rasulullah SAW itu melalui wahyu yang Allah berikan kepada beliau, ini disampaikan oleh Rasulullah, sehingga muncullah apa yang kita sebut sebagai sahur itu. Jadi inilah yang disebut oleh Rasulullah yang membedakan antara puasa kita dengan puasa jahiliyah pada zaman dahulu itu adalah sahur kita. Karena di dalam puasa-puasa jahiliyah itu tidak ada mungkin istilah sahur, sehingga ini memberatkan bagi beberapa kalangan, apalagi yang baru masuk di agama Islam, baru meluk agama Islam pada saat itu. Sehingga berdasarkan kitab itu juga, kitab Sam Rasulullah SAW, kita dapati juga bahwa pada hakikatnya perintah untuk kewajiban berpuasa itu istilahnya sama dengan perintah larangan minum khamar, yaitu ada pentahapannya. Jadi tidak serta-merta ketika Allah menurunkan perintah puasa itu langsung wajib secara secara mutlak enggak, tetapi diperintahkan secara bertahap. Maka ini kita bisa dilihat di dalam ayat Al-Quran itu sendiri, dalam surah Al-Baqarah itu nanti ketemunya ayat itu ketika muncul ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tetapi awalnya itu hanya sekedar diperintahkan untuk melaksanakan puasa bagi mereka yang mampu, sementara bagi mereka yang mampu disediakan alternatif lain. Nah, oleh sebab itu perintah puasa ini tegasnya itu baru terjadi di abad kedua Hijriah setelah Rasulullah SAW berhijrah. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan terkait kewajiban puasa, kenapa dilaksanakan di bulan suci Ramadan, tidak di bulan-bulan lainnya. Sebagai penutup, saya ingin berpesan kepada kita masing-masing, saling mengingatkan ada sunnah-sunnah puasa, kalau bisa kita katakan sebagai sunnah-sunnah puasa yang mungkin terlupa dari ingatan kita, bahkan mungkin jarang-jarang kita laksanakan. Ini berkenaan dengan surah Ali Imran ayat 17 itu yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim astaghfirina bil ashar. Artinya
mereka-mereka yang beristighfar, yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi artinya ada amalan-amalan yang memang dituntunkan oleh Al-Quran kepada kita. Ini yang nyaris sebenarnya kita lupa. Saya pribadi mungkin agak sering melupakan itu, melakukan istighfar. Padahal ini istighfar ini amalan yang sangat-sangat ringan sebenarnya, tetapi pahalanya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sangat-sangat besar beristighfar itu. Ini merupakan anjuran agama kita untuk senantiasa beristighfar, baik ketika kita hendak melakukan sahur atau sementara bersahur atau setelah bersahur sambil menunggu waktu subuh masuk. Jangan-jangan kita lebih banyak membuka-buka misalnya YouTube dan lain sebagainya, atau buka-buka Google atau nonton televisi ketika kita menunggu waktu sahur, menunggu waktu masuk salat subuh. Sekian ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.